Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3291. Aaron menjerit kesakitan saat dia dikirim terbang. Ekspresi celaka muncul di wajahnya ketika dia jatuh ke tanah. Dia tidak berpikir seseorang akan berani menamparkan wajahnya sendiri, apalagi tidak menghormatinya. Aaron menggertakkan giginya saat melihat Harvey sudah siap untuk pergi. Beraninya kau memukulku. Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini? Pergi. Dapatkan dia. 6 pengawal mengepung Harvey setelah mendengar teriakan Aaron. Pindah. Rahel, yang tetap diam sepanjang waktu, mengirim seorang pengawal yang menghalangi jalan Harvey terbang dengan satu pukulan sebelum menendang yang lain. Bam! 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 Pengawal tidak bisa bereaksi terhadap serangan dan semua dikirim terbang dalam sekejap. Beberapa dari mereka batuk darah setelah terbanting ke dinding. Oh, tidak buruk. Aaron menutupi wajahnya dan berdiri. Marah. Sekarang aku yakin kamu curang. Kamu bahkan memukulku dan orang-orangku di wilayahku sendiri. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Jika kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup, aku akan merendahkan diri tepat di depanmu. Selusin pengawal yang penuh dengan niat membunuh menyerbu masuk dari pintu masuk atas perintah Harun. Dealer dan pelanggan tersadar dan langsung berteriak ketakutan. Mereka buru-buru bersembunyi di sudut aula, takut terseret ke dalam kekacauan. Para wanita yang awalnya mengira Harvey adalah seorang idiot tampak bingung. Mereka tidak menyangka bahwa Harvey akan begitu sombong hingga menamparkan wajah Aaron setelah apa yang terjadi. Dia pasti memiliki keinginan mati. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Mereka terkejut dengan apa yang dilakukan Harvey. Tapi ini adalah wilayah Harun, markas geng Barata. Harvey tidak akan bisa keluar dari situasi tanpa cedera. Harvey, bagaimanapun, mengambil tisu basah dari Rahel dan menyeka jarinya dengan tenang. Betapa tak tahu malunya dirimu, Aaron. Saya tidak peduli apakah Anda pemilik di sini atau pemimpin geng Barata. Karena ini adalah wilayahmu. Setidaknya kamu harus menjaga ketertiban di sini. Bukan? Kamu tidak akan mengakui kehilanganmu. Jadi kamu mencoba menjebakku. Sekarang, Anda bahkan menggunakan kekerasan untuk menghentikan saya pergi. Kurasa kamu sudah selesai melakukan bisnis mulai sekarang. Bukan? Ada beberapa hal yang harus dikatakan Harvey. Meskipun dia tahu ini akan terjadi. Bagaimanapun, dia membutuhkan alasan yang adil. Wajar baginya untuk melawan geng Barata menggunakan alasan seperti itu. Tentu saja saya masih berbisnis. Saya menyambut setiap pelanggan yang mematuhi peraturan di sini. Harun memiliki pandangan yang benar. Namun, kami tidak mengizinkan siapapun untuk menipu di sini. Karena kamu curang, kamu harus membayar harganya. Jika aku bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu, maka sebaiknya aku membiarkan semua orang berbuat curang di kasinoku. Bagaimana saya bisa berbisnis jika orang-orang seperti Anda memanfaatkan saya? Bagaimana pelanggan saya bisa mempercayai saya? Aaron berseru. Seolah-olah dia benar. Bab 3292. Sekarang, aku bisa memaafkan kesombonganmu jika kamu membuat pilihanmu di sini. Jika tidak, pengawalku akan melakukan segalanya sesuai aturan. Harun bertepuk tangan. Segera, salah satu bawahannya menyerahkan sebuah kotak kayu. Aaron meletakkan kotak itu di atas meja dan mengeluarkan beberapa bagian, yang dia bentuk menjadi pistol. Kamu pikir kamu yang mengambil keputusan di sini, Aaron? Wajah Harvey menunjukkan ekspresi tenang. Apakah kamu yakin kamu memiliki hak untuk menjadi sombong ini?
Aaron memasukkan peluru ke dalam revolver dan memutar silindernya. Tersenyum tipis. Aku tahu kamu berasal dari keluarga kaya. Karena kamu bahkan memukul beberapa anak buahku. Tapi jadi apa? Jangan lupa, ini Floodwell. India bukan satu-satunya dukungan yang saya miliki. Tuan Muda Garcia dari Dewan Bisnis Barata dan Tuan Muda Bauer adalah saudara angkat. Sederhananya, kami memiliki kekuatan. Aku mungkin tidak bisa bersikap sombong seperti ini di Wolsing atau Mordu. Tapi tidak ada orang di Floodwell yang berani melawanku. Aaron berjalan ke depan dan meletakkan laras revolver di kepala Harvey. Tampak seperti hendak menarik pelatuknya. Bang! Dia membuat suara. Dan kemudian tertawa terbahak-bahak dengan tampilan yang sangat arogan. Setelah memberitahu Harvey tentang latar belakang dan dukungannya, Aaron percaya bahwa Harvey tidak punya pilihan selain menyerah, tidak peduli seberapa dominan Harvey sebenarnya. Tamparan. Sebelum Aaron selesai pamer, dan sebelum orang banyak sadar, Harvey tidak membuang waktu mengayunkan punggung tangannya ke wajah Aaron. Ledakan keras bergema, dan kepala Harun terbanting tepat ke tanah dalam sekejap. Bam! Tamparan itu bahkan lebih keras dari yang terakhir. Lebih jauh membanting kepala Aaron ke tanah. Maaf, kurasa aku telah memukulmu lagi. Kenapa kamu tidak menggigitku untuk itu? Harvey menyeka jarinya dengan jijik. Wajahnya dingin. Kerumunan bingung. Jika tamparan terakhir Harvey hanyalah dia yang ceroboh. Kemudian tamparan ini jauh berbeda. Harun sudah menyebutkan nama Yusuf. Tapi Harvey masih berani menamparkan wajahnya. Aaron bukan satu-satunya yang tidak dihormati pada saat ini. Bahkan Frankie dan Joseph dipandang rendah. Para wanita cantik itu benar-benar dikejutkan oleh pergantian peristiwa. Mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aaron menyentuh darah di wajahnya. Tertegun. Dia bahkan tidak bisa sadar. Dia tidak percaya bahwa Harvey berani menamparnya lagi. Meskipun dia memegang pistol dan memberikan dukungannya, pengawalnya menggosok mata mereka dengan tak percaya. Siapa kamu? Kamu bajingan. Aaron tersandung dari tanah setelah akhirnya sadar. Dia pria yang cukup arogan. Tapi dia juga tidak bodoh. Orang-orang yang berani melawannya. Apakah orang-orang idiot atau orang-orang yang cakap? Tidak ada pilihan ketiga. Sederhananya, Harvey jelas merupakan sosok terkemuka dari tempat lain. Harvey mengulurkan tangan dan menepuk wajah Aaron. Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Bab 3293. Kamu mungkin terlalu takut jika aku memberitahumu identitasku. Saya adalah menantu laki-laki salah satu keluarga jin. Salah satu dari 10 keluarga teratas negara H. Apakah kamu sudah takut? Bagaimana rasanya ditampar oleh menantu yang masih hidup? Sebagai penanggung jawab Floodwell Hotel dan Kasino sebagai pemimpin geng Barata, Anda tidak akan mengakui kerugian Anda. Namun Anda memilih untuk menjebak dan mengancam pelanggan Anda. Apa? Anda marah setelah menerima beberapa tamparan di wajah. Kata-kata tenang Harvey cukup mengejutkan Aaron. Menantu yang masih hidup. Menantu yang masih hidup berani melawanku. Kamu bajingan. Apa kau tahu siapa aku? Aku kesatria negara India. Frankie adalah sepupuku. Saya memiliki kekebalan diplomatik. Menantu menumpang sepertimu tidak berhak melawanku. Kamu sudah memukulku 2 kali. Apakah Anda memahami konsekuensi dari tindakan Anda? Tatapan Aaron dipenuhi amarah setelah dia mengetahui identitas Harvey. Dia memberi isyarat. Dan sekelompok besar pengawal mengepung Harvey sepenuhnya. Siap membunuhnya untuk selamanya. Tamparan. Harvey menamparkan wajah Aaron lagi. Lanjutkan. Katakan padaku apa konsekuensinya. Tubuh Aaron gemetar saat dia terhuyung mundur. Dia dipenuhi dengan tak percaya saat dia menatap Harvey. Seluruh kerumunan terkejut. Semua orang sangat ingin keluar dari tempat itu secepat mungkin. Tamparan pertama bisa dianggap sembrono.
Yang kedua bisa dianggap kesombongan. Tapi yang ketiga baru saja menantang Aaron. Aaron telah mengungkapkan setiap pendukungnya. Semua orang sekarang mengerti bahwa Harvey, yang telah bertingkah sangat tinggi dan perkasa, hanyalah menantu laki-laki yang masih hidup. Hak apa yang dimiliki menantu laki-laki yang masih hidup untuk menantang seorang ksatria dari India? Apakah ini semacam lelucon yang memuakkan? Aaron menggertakkan giginya sambil menutupi wajahnya. Kamu bajingan. Kamu memukulku lagi. Apa? Apa itu tidak cukup untukmu? Harvey tetap tenang. Apakah kamu ingin yang lain? Kamu sudah mati. Kamu bajingan. Aaron menutupi pipinya dan berseru dengan dingin. Kamu akan berharap kamu mati ketika aku selesai denganmu. Marah. Dia dengan marah melepas pengaman revolvernya dan mengarahkannya tepat ke Harvey. Harvey terkekeh. Kamu pikir kamu lebih baik dariku hanya karena kamu punya senjata. Kamu yakin punya hak untuk mengatakan aku berharap aku mati. Apa yang kamu katakan padaku? Harun mendidih karena marah. Apa yang terjadi di sini? Seorang menantu laki-laki sialan datang mengacaukan bisnisku. Dan dia mempertanyakan kemampuanku. Dari semua hal. Bagaimana saya bisa tinggal di Floodwell jika berita tentang ini menyebar? Bagaimana saya bisa mempertahankan harga diri saya sebagai seorang ksatria? Jika aku tidak melakukan sesuatu sekarang, tidak ada yang akan mengingatku sebagai salah satu pemimpin geng 6. Dealer dan pelanggan semua menggigil ketakutan saat melihat ekspresi marah Aaron. Mereka sangat ingin keluar. Mereka tidak ingin terseret ke dalam kekacauan ini. Sayangnya, para pengawal telah memblokir setiap pintu keluar. Orang-orang ini hanya bisa bersembunyi di sudut. Gemetar tak terkendali sambil tanpa henti mengutuk Harvey karena begitu gila. Bab 3294. Lakukan. Melihat raut wajah Harvey yang arogan, Aaron tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak marah. Dia mengarahkan revolvernya ke Harvey, seolah dia siap menarik pelatuknya kapan saja. Para pengawal menerkam ke arah Harvey dalam sekejap, berteriak marah juga. Para wanita cantik terpesona oleh pemandangan itu. Lagi pula, mereka dengan mudah terangsang oleh kekerasan semacam itu. Bahkan sebelum Harvey mengambil tindakan, Rahel dengan tenang melangkah maju. Rahel bukanlah God of War, tetapi sebagai talenta terbaik dari cabang Longman Mordu dari generasi muda, dia sangat dekat untuk menjadi salah satunya. Gerakannya cepat dan tegas. Dia terlihat seperti wanita muda yang cantik dan lugu. Tapi dia bertarung seperti petarung berpengalaman. Dia menerkam ke depan dalam sekejap mata. Seperti pisau kupu-kupu yang menebas angin. Bam! 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 Semua pengawal diturunkan hanya dalam beberapa detik. Beberapa tulang mereka bahkan patah menjadi dua. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk merangkak kembali. Mata Aaron terus berkedut ketika dia melihat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang menemani menantu laki-laki yang masih hidup akan begitu galak. Tidak buruk. Kamu menjadi lebih baik, tapi kamu masih cukup mencolok. Seni bela diri negara H digunakan untuk menjatuhkan lawan kita, bukan untuk pamer. Menyerah pada gerakan mencolokmu, dan kamu akan segera menjadi lebih kuat. Harvey memberi Rahel beberapa petunjuk sementara semuanya masih berlangsung. Rahel menunjukkan ekspresi mendalam di wajahnya, dan mengangguk. Saya mengerti, Tuan York. Haruskah saya mencoba lagi? Harvey mengangguk. Dia kemudian menatap Aaron, yang menunjukkan ekspresi mengerikan. Kamu punya orang lain. Keluarkan mereka dari sini. Tidak bisakah kamu melihat bahwa pengawalku membutuhkan latihannya? Aaron berada di ambang batuk darah. Dia membayar mahal semua pengawal itu. Mereka semua profesional. Tapi Harvey memperlakukan mereka seperti boneka latihan. Aaron sangat ingin menginjak-injak Harvey. Kamu sudah selesai. Harvey berjalan maju dan menepuk wajah Aaron. Orang-orangmu sangat lemah.
Jumlah mereka bahkan tidak banyak di sini. Kau juga pengecut. Kamu bahkan tidak bisa menarik pelatuknya bahkan setelah memegang senjatamu begitu lama. Dan kamu menyebut dirimu seorang pemimpin. Saya sarankan Anda pamer kembali di negara Anda sendiri sebagai gantinya. Wajah Aaron menjadi gelap dalam sekejap setelah benar-benar dipermalukan oleh Harvey. Dia mengeluarkan interkom seukuran tombol dan menghancurkannya menjadi debu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, dia terkekeh dingin dan menyipitkan mata ke arah Harvey. Terus pamer. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan di garis depan ini. Kamu mati saat dia muncul. Bam! Sosok kuning melintas tepat melewati pintu masuk saat Aaron jatuh ke tanah. Sosok itu menerkam tepat ke arah Harvey dengan pukulan yang luar biasa. Ini adalah Raja Senjata. Bab 3295. Ekspresi Rahel memburuk dan dia dengan cepat melompat ke depan Harvey. Dia berjongkok dan melemparkan tinjunya ke depan tepat sebelum sosok itu mendekat. Secara alami, Rahel memilih untuk tidak menghindari serangan itu untuk mencegah Harvey berada dalam bahaya. Bam! Kedua serangan itu bertabrakan. Rahel menderita pukulan itu karena dia bersikap defensif. Darah hampir keluar dari mulutnya setelah menerima pukulan. Namun dia menelannya dan melemparkan tendangan dalam sekejap. Sosok itu dikirim terbang dan kemudian menabrak meja. Harvey dengan tenang melirik pendatang baru itu. Dan menyadari bahwa itu adalah Demon Monk Parubaya. Dia mengenakan jubah kuning cerah dan memiliki kepala botak dengan beberapa bintik hitam. Pria itu tampak seperti biksu biasa. Tetapi auranya sangat ganas. Seolah-olah dia adalah iblis yang sebenarnya. Seperti yang diharapkan dari seorang pria dengan gelar itu. Minggir, Toto. Nada arogan namun tenang bisa terdengar dari luar tepat saat biksu iblis hendak menyerang. Kamu cukup mengesankan, Nona. Saya tidak berpikir Anda akan dapat menerima pukulan dari Toto. Tidak heran Anda berani membuat kekacauan besar di sini. Tapi Anda harus tahu bahwa Dewan Bisnis Barata mendukung kami. Jika kamu melawan geng Barata, kamu melawan mereka. Jika Anda melawan mereka, Anda melawan setiap orang India di negara H. Apakah Anda yakin dapat bertanggung jawab atas kejahatan semacam itu? Sekelompok orang masuk dari pintu masuk. Orang-orang ini mengenakan pakaian tradisional India. Dengan perhiasan diikatkan di sekujur tubuh mereka. Tetapi mereka tidak tampak lumpuh sama sekali. Tidak hanya mereka tidak tampak megah sama sekali. Tetapi mereka juga memiliki aura luar biasa yang mengelilingi mereka. Pria muda yang memimpin mereka berambut panjang dan tampan serta anggun. Membawa aura elit alami. Aaron adalah sosok yang cukup menonjol. Tetapi dia jelas lebih rendah dibandingkan dengan pemuda itu. Aaron berjalan ke arah pemuda itu dan segera membungkuk. Waktu yang tepat. Tuan Muda Myers. Orang-orang ini tidak hanya menipu wilayah saya. Tetapi mereka bahkan memukul beberapa orang saya. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Aku bahkan mengungkit latar belakang Tuan Muda Garcia dan hubungannya dengan Tuan Muda Bauer. Tapi pria itu terlihat seperti tidak peduli. Pada titik ini, dia tidak hanya tidak menghormati saya dan geng Barata. Dia juga memandang rendah Tuan Muda Garcia dan Tuan Muda Bauer. Anda perlu membantu saya, Tuan Muda Myers. Aaron mencoba mendistorsi kebenaran saat melihat penyelamatnya muncul. Hargai dirimu sendiri, Aaron. Teriak Rahel. Dia tahu bahwa pemuda itu bukan orang biasa. Kamu mulai menjebak Sirior karena curang ketika kamu bahkan tidak bisa menerima kerugian. Dan sekarang, kamu mencoba memutarbalikkan hal-hal yang menguntungkanmu. Apakah kamu tidak punya moral? Mana buktimu? Harvey melirik pemuda itu dengan rasa ingin tahu sebelum mengirim pesan teks ke ponselnya. Bab 3296. Kamu ingin bukti. Setiap pelanggan dan dealer di sini adalah buktinya. Kamu curang jika aku bilang begitu.
Aaron menatap Tuan Muda Myers dengan wajah datar. Saya tahu Anda mengambil hari libur setiap minggu, Tuan Muda Myers. Aku tahu aku seharusnya tidak mengganggumu sekarang. Tapi aku benar-benar tidak bisa berurusan dengan Start ini. Saya tidak berdaya. Tolong atasi situasinya untuk saya, Tuan Muda Myers. Aaron ingin berurusan dengan Harvey sendiri. Tetapi dia tahu betul. Rahel itu terlalu kuat. Bawahannya bukan tandingannya sejak awal. Hanya Tuan Muda di depannya, Nolan Myers, yang bisa melakukan hal seperti itu. Nolan mengabaikan Aaron sepenuhnya. Dia dengan santai bersandar di sofa sebelum menjentikkan jarinya. Seseorang datang dengan sampannya di tangan dan menuangkan segelas untuk Nolan. Nolan menyesap minumannya dan melirik Harvey dengan rasa ingin tahu. Seolah-olah dia memiliki kendali penuh atas situasi tersebut. Ketika dia hampir selesai, dia menyeka jari-jarinya dengan tisu basah dan menyilangkan kakinya. Nama saya Nolan Myers. Saya berasal dari keluarga ksatria, keluarga Myers. Saya adalah penasihat militer Dewan Bisnis Barata. Anda bisa memanggil saya penasihat Myers. Dewan Bisnis Barata memiliki 50% saham di sini. Aaron adalah salah satu bawahan terpercaya Tuan Muda Garcia. Sederhananya, tempat ini juga milik Tuan Muda Garcia. Kamu tidak menghormati dia karena menipu dan memukuli anak buahnya. Apakah kalian semua lupa siapa Tuan Muda Garcia setelah dia bersembunyi selama 2 tahun penuh? Sekarang, kamu punya 2 pilihan. 1. Kita akan menyelesaikan ini dengan cara yang dimaksudkan. Gandakan pembayaran dan patahkan kedua tangan Anda. Kami akan melepaskanmu setelah itu. 2. Saya akan memberi Anda waktu setengah jam untuk menelepon siapapun yang Anda inginkan di sini. Jika kamu bisa membuatku takut, aku akan mematahkan kedua lengan Aaron untuk menyenangkanmu. Tetapi jika orang yang Anda telepon tidak membuat saya takut, maka saya minta maaf. Tetapi saya harus mematahkan tangan mereka juga. Kata-kata Nolan sangat mirip dengan kata-kata Aaron. Satu-satunya perbedaan adalah Nolan memiliki aura yang luar biasa ketika dia mengatakannya. Dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Setiap kata yang dia ucapkan membawa tekanan luar biasa, menekan seluruh kerumunan. Tidak ada yang berani menanyainya. Seolah-olah kata-katanya akan menjadi kenyataan. Apapun yang terjadi. Pada saat yang sama, banyak pengawalnya menyebar secara berurutan. Mereka semua menggunakan senapan berburu, mengekspresikan niat membunuh. Seseorang bahkan menunjukkan dokumen hukum, menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka bukan hanya gangster, tetapi orang-orang dari tentara yang sebenarnya. Kekuatan mereka sangat besar. Sekarang kamu tahu rasanya terpojok. Aaron tersenyum sedih saat melihat Nolan berdiri untuknya. 200 orang datang karena satu panggilan teleponnya. Itu adalah pemandangan yang benar-benar menakutkan. Tentu saja, Aaron tidak berencana agar Harvey dan Rahel pergi tanpa cedera pada saat ini. 2 lawan 200. Berada dalam situasi yang sangat buruk. Harvey terkekeh dengan tenang. Dia hendak mengatakan sesuatu. Tapi, Rahel mengerutkan kening dan maju selangkah. Nama saya Rahel Hardy. Saya wakil kepala penegakan hukum Longman. Bab 3297. Rahel tahu bahwa Harvey pada dasarnya tidak terkalahkan. Tetapi masih ada 200 orang yang menghalangi jalan mereka. Dia ingin mengubur kapak tanpa pertumpahan darah. Lagi pula, akan lebih baik jika tidak ada yang menderita kerugian. Aaron membeku. Ekspresi bingung melintas di wajahnya dan dia memelototi Harvey. Dia tahu latar belakang Harvey sangat luar biasa. Tetapi dia tidak menyangka bahwa wanita di sampingnya sebenarnya adalah wakil kepala penegakan hukum Longman. Jadi, Anda adalah wakil kepala penegakan hukum yang baru diangkat. Namamu cukup terkenal di Floodwell, Rahel. Mata Nolan berbinar. Kemudian,
Dia mengalihkan pandangannya ke arah Harvey. Tapi jadi apa? Floodwell tidak seperti kota lain manapun. Markas besar Longman terletak di sini. Begitu juga keluarga Bauer. Kamu bisa memamerkan kekuatanmu dari penegakan hukum Longman di tempat lain. Tapi itu tidak akan seefektif di sini. Kecuali kamu bisa membawa seseorang dari keluarga Bauer atau kepala penegakan hukum sendiri. Itu tidak akan cukup untukmu. Rahel menarik napas dalam-dalam. Semakin banyak teman yang Anda miliki, semakin banyak pilihan yang Anda miliki. Demi rasa hormat satu sama lain, mari berteman. Rahel tahu Harvey sangat mengesankan. Tetapi musuh memiliki senjata api dan telah mengepung mereka sepenuhnya. Itu adalah ancaman yang sangat besar. Rahel menurunkan dirinya. Dengan harapan Harvey bisa keluar dari situasi itu tanpa cedera. Menghormati. Teman-teman. Nolan terkekeh dingin sebelum membuat mereka tersenyum tipis. Saya punya banyak teman di Dewan Bisnis Barata. Saya juga memiliki banyak rasa hormat. Mereka yang bisa berteman denganku adalah pangeran dari 5 keluarga tersembunyi atau tuan muda dari 10 keluarga teratas. Bahkan komandan pertama di sebuah provinsi hampir tidak bisa dianggap sebagai temanku. Sejujurnya, wakil kepala penegakan hukum tidak berhak menjadi teman saya. Tatapan Nolan menjadi dingin. Bukan hanya kamu. Bahkan kepala penegak hukum sendiri tidak berhak. Sudah lakukan panggilan. Berhenti membuang-buang waktuku. Wajah Rahel langsung menggelap. Dia tidak berpikir orang-orang ini akan sangat tidak sopan. Harvey menepuk pundaknya sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Demi Rahel, aku akan membiarkanmu lolos. Menyingkir. Nolan mendengus. Dan menghabiskan gelas sampanyanya. Dia melihat arloji Royal Oak di pergelangan tangannya dan berkata dengan tenang. Waktumu tersisa 10 menit. Aaron memasang senyum celaka dan menyalakan cerutunya. Kamu dengar itu? Panggil seseorang ke sini. Kamu tidak ingin mati, kan? Aaron kemudian melirik Rahel. Dia tidak menyadarinya sebelumnya. Tetapi Rahel benar-benar wanita yang luar biasa. Karena pelatihannya, sosoknya juga luar biasa. Aaron benar-benar diambil olehnya. Tatapannya dipenuhi dengan kedengkian. Dia tidak hanya ingin Harvey mati, tetapi dia juga ingin Rahel berlutut di depannya. Dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika dia tidak melakukan itu. Harvey berjalan dengan tenang menuju Nolan. Dan meraih sebotol sampahnya di depannya. Nolan tertawa dingin. Apakah Anda berencana untuk minum sebagai permintaan maaf? Trikmu tidak akan berhasil padaku. Harvey dengan tenang menuangkan segelas untuk dirinya sendiri sebelum meneguknya. Karena kamu ingin aku memanggil seseorang ke sini. Aku ingin tahu apakah Kaiden dari Hatchet Gang cukup baik untukmu. Bab 3298. Jika Harvey tidak takut Rahel terluka dalam konflik tersebut, dia tidak akan membuang-buang waktu untuk berbicara. Meski begitu, dia tidak punya niat untuk meminta maaf. Juga tidak akan membayar kembali uang itu. Nolan membeku sebelum menilai Harvey dengan cemberut. Menantu yang masih hidup seperti yang Anda kenal salah satu pemimpin geng 6. Kami memiliki hubungan yang cukup baik. Jawab Harvey dengan tenang. Menarik. Saya tidak mengira orang luar akan mengenal Kaiden. Seru Aaron dengan nada aneh. Tapi apakah kamu tidak tahu? Geng Kapak adalah yang terburuk dari geng 6. Kaiden mungkin tampak kuat di luar. Tapi reputasinya tidak berarti apa-apa bagi kita. Di mata Aaron. Sangat lucu bahwa Harvey mengangkat seseorang yang bahkan dia tidak takuti sebagai pendukungnya. Jika itu tidak cukup. Lalu bagaimana dengan Ansel Torres? Wajah Harv tenang. Aku juga memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Ansel Torres. Sedikit perubahan terlihat pada ekspresi Nolan. Kamu tahu komandan pertama dari kantor polisi Floodwell. Saya pernah dijebloskan ke penjara sebelumnya. Tapi Ansel membebaskan saya. Kata Harvey jujur.
Sepertinya kamu memiliki latar belakang yang cukup mengesankan. Nolan sedikit terkejut. Tetapi dia kembali tenang setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia bersandar di sofa dan berkata dengan tenang. Tapi terus kenapa? Bahkan jika Anda memiliki hubungan yang baik dengan Ansel, dia tetap tidak bisa membandingkan dirinya dengan Nelson dan Colton. Ansel memiliki kekuatan. Tapi itu tidak cukup. Nolan meletakkan tangannya di atas kakinya. Datang. Ayo lanjutkan. Nolan tertarik untuk melihat dukungan seperti apa yang dimiliki menantu laki-laki itu. Dia ingin tahu dari mana Harvey mendapatkan semua keberanian ini untuk menyebabkan kekacauan di wilayahnya. Di mata Nolan, baik Kaiden maupun Ansel tidak cukup untuk membuatnya takut. Ini mulai membosankan. Harvey menghela napas. Emosinya perlahan-lahan semakin memburuk pada detik itu. Karena kedua orang itu tidak cukup baik untukmu. Kenapa kau tidak memberitahuku? Siapa sebenarnya yang cukup membuatmu takut? Nolan tertawa dingin sebelum menunjukkan senyum tipis. Aku akan memberitahumu dengan jujur. Tidak ada orang di negara Ha yang sepadan dengan waktuku. Nolan menggoyangkan jari telunjuknya di depan Harvey. Aku hanya ingin melihat orang seperti apa yang mendukungmu. Sekarang, aku yakin, aku bisa langsung meledakkan kepalamu. Dan bahkan tidak ada yang mau mengatakan sepatah kata pun. Apakah begitu? Aku sangat takut. Harvey menghela napas. Dia berencana untuk menjadi warga negara yang baik. Tetapi dia tidak menyangka Nolan akan terus memaksakan tangannya seperti ini. Bagaimana kamu berencana melakukan itu? Seperti ini. Harvey meraih botol sampahnya di atas meja. Dan mengayunkannya tepat di kepala Nolan. Kaca pecah di tanah. Sampahnya tumpah kemana-mana. Dan darah berceceran di mana-mana. Kerumunan segera membeku. Dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Harvey menghancurkan kepala Nolan. Bab 3299. Beraninya kau. Aaron benar-benar terkejut. Dia tidak percaya Harvey berani melawan sosok yang begitu menonjol. Nolan bukan hanya penasihat militer Dewan Bisnis Barata. Tetapi dia juga dilahirkan dalam keluarga kesatria. Bahkan Aaron lebih rendah dibandingkan dengan Nolan. Harvey gila. Dia mencari kematiannya. Orang-orang yang dibawa Nolan semuanya terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana mereka harus bereaksi. Lagi pula, tidak ada yang menyangka ini akan terjadi sejak awal. Harvey tampak begitu lemah lembut sebelumnya. Dia bahkan mengeluarkan Kaiden dan Ansel. Bukankah dia memohon? Kenapa dia membenturkan kepala Nolan? Semua orang mengira mereka berhalusinasi. Bahkan Rahel benar-benar bingung. Dia tahu beginilah biasanya Harvey bertindak. Tapi dia tidak berpikir bahwa Harvey akan tetap mendominasi bahkan melawan 200 orang. Kamu ingin mati. Kamu bajingan. Aaron dan orang-orangnya dari geng Barata sadar dan mengangkat senjata mereka pada saat itu juga. Ekspresi Rahel berubah panik. Dan dia buru-buru melangkah ke depan Harvey. Harvey mengabaikan kerumunan dan meletakkan ujung botol yang runcing di tenggorokan Nolan. Aaron mulai menggigil saat melihatnya. Jika Nolan mati di sini, maka dia akan mengalami nasib yang sama juga. Biarkan Tuan Muda Myers pergi sekarang juga. Aku akan datang untuk seluruh keluargamu jika tidak. Biarkan dia pergi. Apa hakmu untuk menyandera dia? Sementara Aaron mengkhawatirkan nyawanya. Toto, sang raja senjata, secara naluriah melangkah maju. Bersiap untuk mencabut kepala Harvey langsung dari tubuhnya. Tindakan Harvey tidak hanya mengejutkan semua orang. Mereka benar-benar bingung. Lagi pula, para ksatria selalu menjadi makhluk perkasa yang dapat menginjak-injak siapapun sesuka mereka di India. Tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu terhadap mereka. Harvey dengan tenang menyipitkan mata ke arah Nolan. Sama sekali mengabaikan yang lain. Haruskah saya terus memanggil orang-orang di sini? Tuan Muda Myers. Apa pendapatmu tentang kekuatanku sekarang?
Kata-kata tenang Harvey dipenuhi dengan niat membunuh. Secara alami, dia tidak akan ragu untuk menusuk tenggorokan Nolan jika dia tidak senang dengan jawabannya. Ekspresi Rahel berubah lagi. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nolan, pada bagiannya, tetap tanpa ekspresi ketika dia melihat kembali ke Harvey. Dia menyentuh darah di wajahnya dengan ekspresi yang dalam. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di matanya. Dibandingkan dengan Aaron dan yang lainnya, dia tampak sangat tenang. Menilai dari ini, toleransi Nolan jauh di atas kemampuan Aaron. Nolan menyipitkan matanya ke arah Harvey dan berkata dengan tenang, "Anda berani dan tegas. Saya mengagumi Anda. Tapi apa gunanya melakukan semua ini? Bisakah kamu benar-benar membunuhku?" Nolan memberi isyarat untuk menenangkan semua orang. Bab 3300. Harvey tersenyum tipis ketika dia melihat kembali ke Nolan. Dia cukup terkesan dengan tuan muda itu. Konon, tidak ada cara bagi keduanya untuk mengubur kapak lagi. Harvey menepuk wajah Nolan dan berkata dengan santai, "Kenapa kamu tidak menebak? Kita lihat apakah aku bisa membunuhmu." "Bunuh aku?" Nolan terkekeh. Matanya sedingin es. "Bahkan jika kamu melakukannya, kamu masih tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada. Kamu masih tidak akan bisa menghadapi situasi di depanmu. Dan kamu masih tidak bisa keluar dari tempat itu tanpa cedera." Meski begitu, Nolan tidak percaya bahwa Harvey pantas mendapatkan rasa hormatnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang kesatria. Di matanya, hanya orang-orang seperti Hector Thompson dan Elias Patel yang setara dengannya. Menantu laki-laki yang masih hidup tidak berhak masuk dalam daftar itu. Aku tidak bisa mengatasi masalahnya. Tapi aku yakin bisa mati bersamamu. Harvey tertawa. "Bahkan jika kamu mati, aku mungkin akan hidup melalui ini." Ingin mencoba. Harvey menggunakan sedikit tenaga lagi. Mendorong pecahan kaca melewati leher Nolan. Jejak darah terlihat jelas. Dan semua orang di sekitar bisa merasakan aroma kematian itu sendiri. Nolan tidak panik seperti tuan muda biasa. Dia mengabaikan darah yang menyembur keluar dari tenggorokannya. Dan menyipitkan mata ke arah Harvey. "Apakah kamu benar-benar ingin mencoba? Apakah kamu tidak mengerti konsekuensi yang harus kamu bayar untuk membunuhku? Karena kesalahanmu, seluruh keluargamu akan mati bersamamu. Tapi itu hanya sebagian kecil saja. Pada titik ini, bahkan nenek moyangmu akan menderita karena dosa-dosamu." Secara alami, Nolan tahu bahwa Harvey bukan hanya orang gila biasa. Itu sebabnya dia bisa mempertahankan ketenangannya. Dia yakin Harvey tidak akan berani membunuhnya. Harvey, sementara itu, terlihat lucu. "Jangan terlalu sombong, Nolan. Jangan mencoba mempertaruhkan hidup Anda untuk ini. Jika kamu kalah, kamu tidak akan mendapat kesempatan untuk menyesali keputusanmu. Kamu hanya memiliki satu kehidupan. Anda tidak akan memiliki apa-apa lagi jika Anda mati di sini," kata Harvey dengan nada kagum. Dia terkesan dengan ketenangan penasehat militer. Tidak heran seseorang seperti Joseph akan berteman dengan Frankie. Menilai dari sikap keras kepala Nolan, dia tahu betapa sulitnya berurusan dengan Frankie. Dibandingkan dengan Aaron, Nolan jauh di atas liganya. "Kami orang India tidak peduli dengan uang. Kami juga tidak peduli dengan hidup kami sendiri." Nolan tampak percaya diri. "Bagi kami, kebanggaan adalah yang paling penting. Kamu tidak menghormati geng Barata. Itu berarti Anda tidak menghormati Dewan Bisnis Barata dan India secara keseluruhan. Tentu saja, aku akan melakukan apa saja untuk merebut kembali reputasi kita. Saya tidak keberatan mati untuk negara saya. Saya bahkan akan terlahir kembali menjadi seorang Brahmana di kehidupan saya berikutnya." Harvey terkekeh sebelum menepuk wajah Nolan. "Kau sangat percaya tahayul.
Itu akan membunuhmu. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda akan menjadi seorang Brahmana? Aku akan mengatakan bahwa kamu akan menjadi seorang Sudra sebagai gantinya. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.